Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institut. Kembali pada bulan yang penuh berkah ini kita akan coba menghasilkan satu lagi novelty dalam bidang model peluang. Sebelumnya kita telah membahas satu model peluang yang kita sebut dengan cosine alpha power Weibull distribution. Di mana pada penjelasan model tersebut telah kita berikan di www.rado Institute. Nah, secara umum model peluang yang dihasilkan itu menggunakan proses 3 generator. Jadi ada generator 1, generator 2 digabungkan menghasilkan generator 3, lalu masukkan baseline. Nah, yang lalu baseline-nya itu adalah distribusi Weibull. Nah, sekarang baseline-nya itu kita ganti dengan model peluang 2 parameter yang dihasilkan oleh Rado Institute, yaitu Power Rado Institute Distribution. Nah, seperti yang Anda lihat, Fx-nya itu fungsi densitas Fx kecil, ada 2 parameter alfa dan theta. Dengan kumulatifnya itu dapat Anda lihat CDF of Power Rado Institute Distribution. Nah, keterangan lengkap mengenai tata cara menghasilkan model peluang Power Rado Institute Distribution serta properties lainnya dan bukti-bukti lainnya silakan Anda jumpai di www.radoinstitute.com karena kita telah bahas secara utuh tentang apa itu model Power Rado Institute Distribution. Nah, pada saat ini fungsi densitas peluang dan CDF dari Power Rado Institute Distribution kita jadikan baseline. Nah, kita akan gunakan baseline ini di dalam generator Z cosine alpha power generated family. Nah, seperti yang Anda lihat. Nah, dengan menukar FW besar dengan Fx besar, dan kita ganti FW kecil dengan Fx kecil, maka itulah yang kita sebut sebagai satu novelty atau kebaruan model peluang yang kita sebut dengan cosine alpha power Rado Institute Distribution. Nah, jadi keterangannya ini sangat luar biasa, berantai. Jadi kalau tidak Anda ikuti sebelumnya memang agak menjadi agak pusing. Tetapi jika Anda adalah ilmuwan atau statistikawan sejati, ini merupakan suatu hal yang paling penting dalam melakukan penelitian dalam bidang model peluang. Jadi bagaimana indahnya menghasilkan novelty memang harus dilalui sebelumnya menghasilkan baseline berupa fungsi densitas peluang yang baik. Oke, bagaimana hal ini dapat dilakukan, terutama coding untuk hal ini akan kita bahas berikutnya. Oke, kita coba lihat coding yang akan kita hasilkan, terutama dalam novelty dalam bidang model peluang hari ini. Oke, kita coba buka R kita. Kita coba langsung saja kita buka R kita. Basic, kita ambil R kita. Oke, ini R kita. Oke, ini R. Jadi seperti biasa, R kita ini telah kita susun satu model peluang baru yang kita sebut sebagai cosine alpha power Rado Institute Distribution atau CAP. Dalam coding ini akan kita hasilkan parameter AIC, BIC, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan Kramer-Von-Mises. Juga kita akan hasilkan density plot. Density plot itu histogram ditambah dengan PDF dan kumulatif plot tanpa menggunakan paket. Nah, seperti biasa kita akan coba jalankan data. Data ini adalah data yang kita gunakan sebelumnya, yaitu pada data set 3. Kita coba lihat data kita. Oke, nah ini data kita.
Nah, setelah data kita peroleh, nah ini baru kita mulai. Setelah data kita peroleh, coba kita lakukan berikutnya adalah, nah nih, baseline distribution. Nah, ini baseline kita. Baseline-nya power radial institute distribution dengan fungsi densitas, ini dia, dan kumulatifnya ini. Ya, seperti yang kita tampilkan sebelumnya. Dengan terlebih dahulu kita nyatakan penyesuaian parameter. Nah, ada penyesuaian parameter dengan model sebelumnya, yaitu cosine alpha power Weibull, di mana parameter eta kita ganti dengan parameter gamma, kita ganti dengan eta, parameter rho kita ganti dengan theta. Jadi kita ganti, ada parameter yaitu eta dan theta, di mana eta itu sebelumnya adalah gamma dan rho sebelumnya theta. Jadi kita ganti, ada pergantian parameter. Oke, tak masalah, ini penyesuaian parameter. Sehingga perlu kita definisikan dulu suatu konstantan si theta. Si theta ini konstantan theta, kita run. Oke, ini kita run. Lalu ini yang disebut dengan fungsi densitas peluang power radial institute distribution atau F kecil prit. Lalu ini adalah kumulatif dari power radial institute distribution. Nah, ini dia. Jadi telah kita berikan penjelasan baseline, sangat lengkap dan rapi sekali. Setelah baseline, lalu kita seperti biasa ada generator. Generator 1 ada generator alpha power dengan fungsi densitasnya ini. Oke? Ini kumulatif, sorry. Ini kumulatif generator 1, ini adalah fungsi densitas generator 2. Generator 1, fungsi densitas generator 1. FAP. Generator kedua cosine generator. Nah, ini contohnya, dan ini kumulatifnya, dan ini juga fungsi densitasnya. Lalu gabungkan. Nah, ini menjadi cosine alpha power. Nih, belum kita ganti-ganti. Power radial institute distribution. Power radial institute. Oke. Udah kita ganti dengan fungsi densitas. Nah, ini cap. Oke, ini dia ya. Ini fungsi densitas, ini fungsi kumulatifnya. Oke. Dan ini adalah fungsi densitas model peluang baru kita. Oke. Lalu ini adalah negatif log likelihood. Seperti biasa, ini negatif, ini dia. Ini yang dikatakan negatif log likelihood. Parameter estimation kita gunakan optim. Nah, kita gunakan optim. Lalu seperti biasa akan menghasilkan AIC BIC. Ini dia AIC BIC. Lalu ada beberapa yang kita inginkan nanti adalah Kolmogorov-Smirnov sebagai goodness of fit. Ada Kramer-Volmesis dan ada Anderson-Darling, juga nanti ada density plot dan ada kumulatif plot. Oke, coba kita runkan saja. Apakah kita bisa menghasilkan yang lebih baik daripada sebelumnya? Kita run. Kita coba lihat bagaimana novelty ini. Kita run saja dari generator, kita run. Oke, kita run. Oke, set, cukup sampai di sini, run. Kita biarkan saja dia berproses. Oke, cukup. Oke, sangat baik sekali. Nah, nilai AIC-nya ternyata lebih kecil daripada model sebelumnya, yaitu model cosine alpha power Weibull. Di mana kemarin AIC-nya 562. Sekarang turun menjadi 561. Artinya model peluang baru kita ini lebih baik. Turun 1 itu luar biasa ya. Luar biasa dengan BIC 566. Sebelumnya 567. Oke, luar biasa dengan parameter-parameter. Ini parameter alpha, parameter eta, dan parameter theta. Dan nilai log likelihood 277. Ada di sini Kolmogorov-Smirnov. Ada di sini Kramer-Volmesis dan ada Anderson-Darling. Ketangguhan parameter kita cobakan dengan menggunakan uji berikutnya, uji bergrafik untuk density plot dan kumulatif plot.
Seperti biasa, density plot adalah memasangkan histogram dengan fungsi densitas model peluang baru kita, dan cumulative plot memasangkan formula empirical CDF dan model CDF. Oke, gitaran saja, kita coba lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya didapat, kita simak sama-sama, kita run. Wah, sempurna sekali. Yang berwarna merah ini adalah fungsi densitas model peluang baru kita, yaitu CAP Power Rado Institute Distribution. Sedangkan yang sebelah kanan ini sempurna sekali kumulatif yang berwarna merah, yaitu kumulatif dari CAP Power Rado Institute dapat menangkap empirical CDF yang merupakan grafik tangga yang berwarna hitam. Jadi sekali lagi kita telah membuktikan bahwa model peluang baru yang kita hasilkan itu bukan kaleng-kaleng, sanggup menjadikan lebih baik daripada model sebelumnya. Oke, semoga dapat menjadi motivasi bagi para peneliti dan bagi mahasiswa di rumah untuk terus berkarya, menghasilkan hal-hal terbarukan, dan semoga dapat bermanfaat untuk menghasilkan penelitian-penelitian berikutnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Rado Institut Radawendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.